Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sidik Nur Komarudin, mahasiswa PPG Daljab tahun 2023, LPTK Universitas Muhammadiyah Metro, jurusan Sejarah. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Menggala kelas 10-3. Untuk selanjutnya, ayo simak keseruannya kita di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian semuanya sudah ready atau siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, bisa dipersilakan untuk mengecek kembali kebersihan kelasnya. Selanjutnya dipersilakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Doa mulai. Baiklah anak-anak sekalian, tadi sudah kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam pembelajaran kita pagi hari ini kita diberikan kelancaran, keselamatan, kemudian apa yang sudah Bapak berikan nanti menjadi manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Nah, selanjutnya Bapak akan absensi terlebih dahulu. Andi, Pak. Radin, Hadir. Eka, Hadir, Pak. Rani, Hadir, Pak. Zahra. Hadir. Silakan dipersiapkan. Ya. Buku, kemudian pensil, pena. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini, jangan lupa dipersiapkan untuk HP-nya atau gawai kalian yang sudah ada jaringan internet. Karena pada hari ini nanti kita akan menggunakan model pembelajaran yang itu akan dikaitkan dengan teknologi atau IT dalam pembelajaran kita. Baiklah, Bapak ingatkan kembali materi minggu lalu yang sudah kita pelajari bersama. Apakah di antara kalian masih ada yang ingat tentang materi minggu lalu? Silakan angkat tangan. Pada 5 materi yang ada teori Sudra, teori Satria, teori Waisyat, teori Brahmana, dan teori Arisbari. Teori Arisbari, betul. Tepuk tangan. Jadi minggu yang lalu ada 5 teori yang sudah Bapak ajarkan, beserta ada masing-masing tokoh atau ilmuwan yang mendukung tentang kelima teori tersebut. Jadi ice breaking kali ini itu Bapak akan melakukan ice breaking dengan tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Aturannya tepuk 1 sebelah kanan, kemudian tepuk 2 sebelah kiri, tepuk 3 kanan kiri atas, tepuk 4 2 kanan 2 kiri, tepuk 5 2 kanan 2 kiri atas 1. Oke, sudah siap semua? Kalau sudah siap bisa dimulai. Tepuk 1, tepuk 2,
3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 3. Baiklah, minggu kemarin Bapak sudah bagikan kepada kalian mengenai LKPD dan juga video pemantik pembelajaran untuk hari ini. Apakah sudah dibuka semua? Sudah semua? Kemudian ada tujuan pembelajaran, 3 tujuan pembelajaran itu yang akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, kemudian ini ada siklus dari petunjuk LKPD yang Bapak bagikan di minggu kemarin. Baiklah, dari video pemantik yang kemarin sudah Bapak bagikan ke kalian. Di situ ada hikmah atau beberapa hal yang bisa untuk mengantarkan kalian masuk pada materi hari ini. Karena materi kita mengenai pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Kemudian video kemarin itu tentang kisah Mahabharata. Di situ ada 2 tokoh, yaitu tokoh Pandawa dan tokoh Kurawa. Satu tokoh tentang kebaikan yang menyimbolkan sebuah kebaikan, yang satu tentang sebuah kejahatan. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Nanti 4 kelompok ini masing-masing mengerjakan lembar kerja peserta didik yang berupa rubrik lembar kerja. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan atau tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti punya satu masalah atau satu tugas yang harus dipecahkan. Nah, untuk kelompok 1 itu membahas tentang kerajaan Kutai. Kelompok 2 membahas tentang kerajaan Tarumanegara. Kelompok 3 membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Dan kelompok yang keempat membahas tentang kerajaan Majapahit. Nah, ini akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Oke, silakan dari kelompoknya masing-masing untuk memposisikan diri berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sebelah sini kelompok 1, tengah kelompok 2. Sini, ambil kursinya. Sudah ya? Kalau sudah, Bapak akan bagikan satu persatu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah dilihat lembar kerjanya? Sudah tahu petunjuk pengisian? Nah, silakan untuk kalian isi ya di situ. Tulis nama kelompok, kemudian ketuanya siapa yang bertanggung jawab atas kelompoknya masing-masing. Terus kemudian di situ ada beberapa rubrik penilaian atau rubrik tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama di situ ada kolom tentang letak geografis. Itu kalian nanti cari lewat buku cetak ataupun lewat media internet. Kemudian yang kedua di situ ada sistem pemerintahan. Di situ kalian cari sistem pemerintahan kerajaan tersebut apa, terus kemudian nama rajanya yang memerintah siapa, ya. Kalau tidak ada di buku, coba cari referensi di internet. Kalau memang di internet tidak ada, berarti hanya itu sumber atau bukti yang bisa kalian tulis di
di lembar kerjanya. Terus selanjutnya ada sistem ekonomi, kemudian ada keruntuhan, dan yang terakhir ada bukti peninggalan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Silakan berkelompok, masing-masing kelompok untuk menyelesaikan tugas. Gunakan handphone atau gawe kalian untuk mencari literatur atau referensi atau sumber dari media internet melalui website atau aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa untuk kalian mendapatkan informasi tersebut. Oke, sudah paham sampai di sini? Kalau sudah paham, bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Silakan. Handphonenya diaktifkan. Kenapa? Ini bertanya, ini gimana caranya naruh daftar pustaka? Oke, untuk yang tadi Bapak lupa di akhir di sini ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini bisa kalian isi nanti kalau sumbernya dari internet, dari internet atau dari website di bagian address bar atau bagian alamat website itu kalian tulis di sini. Jadi di sini kalau di website itu ada tulisnya, tulis, kemudian tahun, kemudian judul dari artikel tersebut ditulis, baru diakses tanggal berapa. Ya. Kalau dia aksesnya tanggal hari ini, diakses hari ini. Oke, untuk kelompok 2, kelompok yang lainnya ada kendala atau tidak? Sudah jelas semua? Kelompok 1 gimana? Jelas. Oke. Kelompok 3? Kelompok 3 aman? Kalau sudah selesai, kita lanjutkan dengan presentasi dari hasil kelompok masing-masing. Nah, nanti pada saat presentasi jangan lupa kelompok yang tidak presentasi itu boleh bertanya atau menanggapi setelah dipresentasikan oleh kelompok yang maju. Ya, seumpama kelompok 1 maju, nanti kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 boleh menanggapi atau bertanya. Nah, di situ nanti ada nilainya, ada poinnya bagi individu atau peserta didik yang aktif, baik secara individu maupun secara kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pencarian kami tentang Kerajaan Kutai. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ferdiansyah, membawa rekan yang bernama Andi, Haji Syarwan, Rizal, Adit. Pertanyaan, letak geografis. Jawaban, di daerah Muara Kaman di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Muara Kaman sekarang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai menganut sistem pemerintah monokrasi abrisius. 1. Maharaja Mulaman, 2. Maharaja Kuduga, 3. Maharaja Aswawarman. Runtuhnya, adapun penyebab runtuhnya kerajaan Kutai diperkirakan karena menurutnya kinerja kepemimpinan. Bukti peninggalan. 1. Prasasti Yupa. 2. Pedang Sultan Kutai. 3. Kura-kura emas. 4. Kalung Ciwa. Demikianlah presentasi dari kami. Saya buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ekonomi di Kerajaan Kutai. Jawab pertanyaan dari Giana.
bidang ekonomi dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat Kutai adalah pertanian dan perdagangan. Apakah kurang jelas? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara. Di sini saya menawar kepada membawakan Bena Sari, Bena Laila, Bena Cerita, Nani. Letak geografis Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat yang diperkirakan wilayahnya berada di daerah Bekasi. Bidang pemerintahan. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan kuno bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang berlokasi di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Provinsi Jawa Barat. Sistem pemerintahan kerajaan Tarumanegara adalah monarki absolut yang dipimpin oleh raja. Berdasarkan berita Cina dari catatan Fakin, diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanegara bergantung pada sektor pertanian, peternakan, perburuan binatang, dan perdagangan cula badak, kulit panyu, serta perak. Penyebabnya runtuhnya kerajaan Tarumanegara diantaranya karena pecahnya kerajaan, tidak adanya penerusan kerajaan, dan serangan dari kerajaan Sriwijaya. Pada akhirnya kerajaan Tarumanegara pun runtuh pada abad ke-7. bukti peninggalan kerajaan Tarumanegara: prasasti kebun kopi, prasasti Turu, prasasti Sidangkir, prasasti Siaruteun, prasasti Muara Bijadat, prasasti Jambu. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, apa saja sistem pemerintahan dari kerajaan Tarumanegara? Jadi sistem pemerintahan di kerajaan Tarumanegara itu dipimpin oleh raja. Sekian. Terima kasih. Apakah kurang jelas? Saya jelas. Izin bertanya. Jawabannya dapat dari internet atau dari buku? Dari internet atau sampai pas. Oke, jelas. Kami akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lembar kerja dengan topik kerajaan Sriwijaya. Di sini saya membawa rekan saya yaitu Diana, Melani. dan saya Zahra. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dan perkenalkan, nama saya Dewi Putri. Saya Dewi Nurjani. Saya Natalia. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu kerajaan Tarumanegara. Letak geografis kerajaan Tarumanegara adalah di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat, yang diperkirakan wilayahnya berada di Bekasi. Sistem bidang pemerintahannya. Demikianlah presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
keaktifan dari peserta didik. Jadi aktivitas peserta didik sudah terjalin, ada hubungan saling menanya, saling menjawab, kemudian ada saling menanggapi satu sama lain. Jadi dari hasil ini tadi Bapak puas, Bapak mengapresiasi kalian. Kalau bisa untuk pembelajaran berikutnya tetap semangat seperti ini. Oke, silakan dikumpulkan hasil dari LKPD yang sudah dikerjakan secara kelompok tadi, kumpulkan ke depan. Oke, bisa dilihat di situ di layar proyektor yang sudah Bapak siapkan di situ untuk kembali lagi menguatkan mengenai materi-materi yang tadi sudah kita bahas bersama. Nah, jadi kerajaan Hindu Buddha di situ ada kerajaan tertua, kemudian ada masa klasik dan ada kerajaan terusah. Ya, kerajaan tertua di situ ada kerajaan Kutai yang pertama, kemudian kerajaan Tarumanegara, kemudian ada kerajaan Sriwijaya, kemudian ada Mataram kuno dan kerajaan Majapahit. Sebenarnya masih ada lagi kerajaan-kerajaan seperti Singosari, kemudian Kediri, ada Medang Kamulan, ada kerajaan Tulang Bawang yang ada di tempat kita di Lampung. Cuma kerajaan Tulang Bawang itu belum ditemukan sumber-sumber yang memperkuat bagaimana sih tulang bawang pada saat itu, karena tidak ditemukan contoh, tidak ditemukan prasasti. Kemudian titik pusat kerajaan juga tidak ditemukan, sehingga para ilmuwan sulit untuk menentukan atau menulis secara ilmiah adanya kerajaan tulang bawang secara menyeluruh. Ini namanya metode talkinistik. Jadi kita memutar, ini kita ibaratkan tokat, kita memutar tokat sambil bernyanyi. Kemudian nanti di mana pada saat Bapak bilang stop, di situ tokat ini harus berhenti di tempat di mana yang memegang tokat terakhir. Oke ya, bisa kita mulai dari sini. Ayo berdiri semua. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Oke. 1, 2, 3. Pertanyaannya, nanti ada pertanyaan, silakan kalian jawab atau kamu jawab. Pertanyaannya, apa fungsi dari Yupa pada masa kerajaan Kutai? Tiang batu untuk mengikat hewan korban. Oke, betul. Tepuk tangan. Apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini? Senang. Terus satu lagi? Belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Dapat ilmu. Dapat ilmu. Terus apa lagi? Wawasan lebih banyak, bisa mengkaitkan pembelajaran dengan kegiatan sehari-hari. Bisa memilih antara yang baik dan yang buruk. Jadi untuk pembelajaran pagi hari ini bisa disimpulkan judul kita adalah mengenai pengaruh kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Jadi kerajaan-kerajaan itu bercorak dengan agama yang sekarang ada di Indonesia, yaitu Hindu dan Buddha. Sedangkan mayoritas agama kita yang ada di Indonesia secara nasional itu adalah Islam. Terus kemudian di kelas ini rata-rata agamanya menganut agama Muslim atau Islam, yang di situ berarti kita harus menumbuhkan rasa saling toleransi antar umat beragama. Tidak boleh saling menghina, kemudian merasa bahwa agama kita yang paling baik. Tapi secara pribadi kita harus yakin keyakinan yang ada
dan yang kita anut itu harus diterapkan dalam ibadah sehari-hari dengan konsisten. Apakah kalian di rumah yang muslim, karena semuanya muslim di sini, sudah menjalankan sholat 5 waktu dengan baik? Ada yang sudah, ada yang baik, ada yang belum. Semoga kedepannya bisa lebih konsisten. Kemudian boleh belajar agama untuk merubah apa? Untuk merubah diri kita baik secara dari dalam ataupun dari luar, supaya menjadi orang-orang yang bisa menjadi contoh dengan orang lain. Baiklah, di sini ada lembar refleksi. Ini kalian kerjakan nanti lembar refleksi ini, ya. Kemudian dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian setelah selesai boleh kalian kumpul. Oke, bawa lagi. Sudah, silakan kerjakan. Sudah semua? Sudah, silakan dikumpul. Oke, tadi hasil refleksi dari yang sudah kalian kerjakan itu berhubungan dengan apa yang kalian rasakan pada proses pembelajaran tadi. Nah, untuk selanjutnya Bapak mengingatkan kembali bahwa materi atau bahasan kita pada pagi hari ini sudah kita lakukan bersama, diskusi sudah, presentasi sudah. Kemudian semoga kalian tetap semangat untuk minggu depan Bapak ingatkan kembali kita akan masuk. Jadi kalian nanti boleh cari referensi. Jadi HP-nya digunakan. Oh, pelajaran sejarah minggu depan ini Bapak tadi sudah ajarkan materinya ini. Berarti kalian harus buka. Siapkan diri kalian untuk supaya begitu besok belajar sejarah kalian sudah punya modal apa yang akan dipelajari sudah kalian baca. Jadi Bapak yang akan kembali minggu depan materinya yaitu tentang apa? Kerajaan selanjutnya. Ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Kediri, ada kerajaan Medang Kamulan dan Mataram Hindu. Nah itu minggu depan akan kita bahas. Kemudian ada satu lagi kalau waktunya cukup kita akan mempelajari tentang akulturasi budaya Hindu terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia sekarang, ya. Jadi itu ada akulturasinya. Itu kalian buka, kalian baca kembali untuk minggu depan ketika kita sudah bertemu kembali ingin melakukan pembelajaran, kalian sudah punya bahan untuk mempertajam dan memperluas kembali pemahaman-pemahaman yang Bapak ajarkan kepada kalian. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sudah kita lewati bersama. Semoga hari ini menjadi manfaat untuk kalian semuanya. Amin. Duduk siap. Silakan mulai. Masyarakat selesai. Untuk pertemuan hari ini Bapak ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan untuk semua aktivitas kalian yang sudah kalian curahkan hari ini Bapak ucapkan terima kasih. Ada pantun untuk kalian. Mawar sekuntum tempat berlabuh.